Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam materi yang baru, yaitu tentang prosedur standar DHCP server. Kita akan belajar apa itu DHCP server. DHCP sendiri adalah sebuah protokol jaringan yang mengatur tentang pengalamatan IP secara otomatis dan dinamis. Kita lanjut. Pengertian dari DHCP server. DHCP sendiri kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ini merupakan pengalamatan secara dinamik gitu ya. Tadi Bu Retno sudah bilang bahwa konfigurasi IP-nya nanti akan secara dinamik gitu. DHCP sendiri adalah sebuah layanan jaringan yang memanajemen dan membagikan kebutuhan IP kepada host atau klien pada layanan TCP/IP yang memintanya. DHCP server itu adalah bertugas membagikan alamat IP ya kepada DHCP klien atau yang meminta atau request IP seperti itu. Jadi ada DHCP server, kemudian di sini pada klien ada namanya DHCP klien. Server itu yang akan membagikan atau memberikan, sedangkan klien yang meminta atau request dan kemudian akan menerima alamat tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja dari DHCP server terutama ya. Yang pertama adalah pada DHCP server sendiri itu pastinya mempunyai sekumpulan alamat yang akan didistribusikan kepada kliennya. Nah, sekumpulan alamat ini namanya adalah DHCP pool. Sehingga nanti ada range atau batasan dari IP berapa ke IP berapa, seperti itu. Pertama seperti itu. Kemudian klien itu akan menyewa alamat dari DHCP pool pada DHCP server dengan batas waktu tertentu. Ingat tadi bahwa DHCP ini sendiri diberikan secara otomatis dan dinamik, akan berubah. Kapan berubah atau kapan akan ditarik kembali jika waktu penyewaan alamat IP-nya sudah habis. Sehingga nanti server akan menarik dan klien bisa berhenti atau meminta alamat baru. Itu prinsip kerjanya. Sampai di sini sudah paham? Baik, kita akan teruskan. Nah, inilah bagian kerja dari DHCP server atau cara kerjanya. Bu Retno singkat dengan kata DORA, biar kalian gampang menghafalnya. DORA itu ada DHCP discover, DHCP over, DHCP request, DHCP acknowledge, gitu ya. Nah, singkatannya DORA, biar kalian paham, gampang menghafalnya. Baik, Retno akan satu persatu uraikan, gitu ya. Baik, bagian alir atau cara kerja DHCP server adalah sebagai berikut. Pertama, DHCP server itu menerima sebuah permintaan gitu ya dari DHCP klien ya. Klien ini mengajukan yang namanya DHCP discover yang didengar oleh DHCP server atau diketahui dulu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dari server atau DHCP server itu akan menawarkan IP address-nya. Tadi kan dia
DHCP Discover ini adalah si klien itu kayak mengajukan permintaan gitu ya, mengajukan permintaan IP. Kemudian dari DHCP server menawarkan IP address. Ini loh, IP address aku punya kepada DHCP klien. Kamu mau nggak dengan alamat IP ini? Dengan istilah DHCP over. Oke. Kemudian dari situ, dari penawaran yang diberikan oleh DHCP server ini, kemudian klien itu menerima tawaran IP itu dengan istilah DHCP request. Dari siapa? Dari DHCP server. Gitu ya. Nih, DHCP request. Kemudian setelah di request, permintaannya tadi ditanggapin, diterima gitu. Kemudian dari server ini kemudian membalas dengan menyetujui request permintaan dari klien ini dengan membalas dengan DHCP acknowledge gitu ya. Dari siapa? Dari DHCP server kepada kliennya. Dari situ, setelah itu disetujui bahwa inilah IP yang akan kamu pakai, inilah batas waktunya, seperti itu. Kemudian akan disimpan konfigurasi alamat IP yang baru tadi oleh DHCP server pada database-nya. Dan proses itu sudah selesai. Gitu ya. Akan Bu Retno ulang lagi. Yang pertama adalah DHCP Discover dari klien kepada server, kemudian tanggapannya dari server itu memberikan DHCP offer berupa tawaran. Setelah tawaran itu ditanggapi, dibalas dengan DHCP request oleh klien kepada server. Kemudian setelah disetujui oleh server permintaannya, akan ada balasan untuk klien yaitu DHCP acknowledge. Artinya sekarang klien sudah bisa menggunakan alamat IP beserta konfigurasinya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, baik, kita nanti akan lanjut lagi. Nah, DHCP server sendiri ternyata ada beberapa kelompok gitu ya, ada macam-macam. Di sini ada 3, yaitu DHCP scoop. Tadi DHCP scoop ini adalah alamat-alamat IP yang sudah disewakan kepada DHCP klien. Kemudian ada DHCP list, itu adalah batas waktu penyewaannya dari klien kepada server. Kemudian DHCP option, ini adalah waktu tambahan nanti yang akan diberikan dari DHCP server kepada klien. Itu ada scoop, ada list, ada option. Ada 3 klasifikasi DHCP server. Selanjutnya, manfaat dari DHCP server. Jadi yang pertama, DHCP ini mempermudah manajemen jaringan, membuat lebih sederhana, pengontrolannya lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah ada tersentralisasi. Jadi pengontrolannya tersentralisasi, gampang, secara manual gitu ya. Melakukan perubahan pun juga gampang. Kemudian contohnya parameter seperti rule, default dapat dikonfigurasi secara tersentralisasi tanpa harus mengunjungi tiap host. Jadi mudah dalam penanganannya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat melayani beberapa klien pada jalur network dalam satu jaringan internet networking gitu ya. Jadi selama alamatnya tadi, poolnya tadi masih terbuka, bisa tertangani gitu. Untuk konfigurasi dan instalasi DHCP server sendiri ada 3 langkah yang bisa diambil. Yang pertama, ada 4 langkah sebenarnya. Yang pertama adalah setting IP address-nya dulu, kemudian menginstal DHCP servernya, kemudian konfigurasi DHCP server, dan jangan lupa di restart, gitu ya. Setting IP address, instalasi server, konfigurasi DHCP server, dan restart. Kemudian networking dan DHCP servernya akan bekerja. Maaf, ini harusnya 1, 2, 3. Jadi ada 4 langkah. Ya. Nah, ini instalasi DHCP server 3 seperti ini.
Perintah yang dipakai, kita masuk root dulu ya, root servernya seperti ini. Masuk root, kemudian biasa menggunakan apt-get install, apa yang pengen kita install. Di sini adalah DHCP3 server, bisa seperti itu. Kemudian filenya konfigurasi nanti akan masuk ke etc DHCP3 dhcp.konfigurasi gitu ya. Tentukan juga untuk ETH0-nya, ETH1-nya. Seperti itu. Ini hanya bisa dipraktekkan. Kemudian konfigurasinya kita bisa menggunakan editor, di sini editornya Nano, tapi bisa ada banyak sekali editor, ada sudo, ada vim gitu ya, ada Emacs, pokoknya ada beberapa editor, tapi di sini pakai Nano boleh. Jadi Nano XSA DHCP3 konfigurasi, itu untuk mengkonfigurasinya. Kemudian jangan lupa di init D atau merestart jaringan tersebut untuk bisa dipakai. Nah, ini contoh simpelnya aja. Besok semoga kita akan segera bisa praktek ya anak-anak. Gitu saja. Kira-kira penjelasan dari Bruno semoga bermanfaat. Kita bisa segera bertemu di lain kesempatan untuk kita mempraktekannya semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu dan Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih.